main ke Arastosa seperti yang dilakukan oleh tim Rebellion, Bang. Waduh, Rebellion kali ini gua rasa bakal menjadi salah satu tim. Tapi kali ini berpaling sedikit ke arah Observatory, di mana ada Kings Limzy yang bakal bertemu dengan MPX Danis, dan tentunya Kings Esports yang bakal bersenggolan dengan Madura Prime. Oh my god, ini berarti ronde kedua. Karena tadi di Observatory kita lihat-lihat Madura Prime itu juga ketemunya sama Kings ya, Bang ya? Iya, betul sekali. Ini kita bakal lihat sih, apakah di sini dari Madura Prime bisa membalaskan dendamnya terhadap tim Kings, atau mungkin malah Kings bisa mendapatkan 2-0 di Observatory. Iya, karena kalau kita ketahuin juga ya, Kings ini memiliki latar belakang player yang suka banget untuk melakukan early fight, dan mereka cukup kuat. Sudah terbukti dengan adanya Dix dan juga Limzy kali ini, dan tentunya ini menjadi tantangan lebih untuk teman-teman dari Madura Prime. Apakah mereka bisa menjawab tantangan dari teman-teman Kings Esports? Tentunya bakal kita saksikan sekarang nih, Man. Iya, tapi kebetulan kedua tim ini masih saling menahan posisinya, apalagi di sini dari seorang Nuting udah mulai membuka duelnya. Oke, udah ada tembakan juga di mana seorang Nuting sudah berhasil terkena down kali ini. Dix dengan satu tembakan yang cukup baik berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus, tapi ada jump shot juga. Force udah cukup sekarat, menyisakan 1 orang Amora aja, di mana Strawhead bakal menjadi last man standing, dan itu dia King Esports berhasil menunjukkan kalau mereka adalah King of Observatory. Oh my god, itu tracknya bener-bener 3 tuker 3 sampai sisa 1-1 aja yang dari King, sisa Straw Hat, dan satu lagi tadi kalau nggak salah sisa Amora atau Nuting ya. Iya, Amora. Amora, oh my god, itu Amora kayak udah nggak ada pilihan lain sih. Kebetulan tadi pas Amora itu pengen ngehajar Straw Hat, ada satu skill Chrono yang sempet ngehalau pelurunya. Jadi kalau misalkan itu peluru yang ditembakkan oleh Amora nggak kena ke Chrono, gua rasa Straw Hat bakalan ditumbangin. Tadi udah bener-bener gambling banget, 50-50 kejadiannya. Tapi gak masalah, nice try untuk Madura Prime yang gagal kedua kalinya di Observatory. Oh my god, sayang banget. Sayang 1000 sayang, tapi Kings Esports gua rasa memiliki atribut memang untuk melakukan early fight yang sangat baik ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi rosternya sendiri, Limzy dan juga Straw Hat merupakan salah satu player generasi pertama dari zamannya Sam 13 ada di Capital. Kita udah mengetahui mereka, bahkan walaupun Straw Hat sudah tidak memiliki mekanik yang sangat bagus, tapi dengan 1000 pengalaman yang dia miliki, gua rasa itu bisa menjawab kenapa mereka jadi cukup kuat untuk early fight, Arman. Jadi intinya pengalaman itu bisa terbayarkan dengan cukup lunas ya. Jadi selama apapun lu udah ada di scene kompetitif, ya itu yang ngebuat mekanik lu makin kembali. Ya, gue setuju. Meskipun mungkin kayak mekaniknya udah mulai berkurang, tapi dengan segudang pengalaman yang dimiliki, dengan dia udah berjuang di berbagai scene kompetitif, itu yang ngebuktiin dia masih layak untuk ada di scene kompetitif kali ini. Oke, dan tentunya kali ini ada pertukaran player dari NXL. Ada 10 VJ yang harus digantikan dengan seorang Sweet atau Manis. Waduh, manis sekali nih kayaknya ya. Apakah dengan kedatangan Sweet yang setelah menggantikan 10 VJ ini akan menghasilkan buah yang manis untuk NXL di match kali ini? Waduh, tentunya ini bakal menjadi satu jawaban yang bakal kita saksikan di match kali ini ya. Tapi balik lagi tentang Kings kali ini, gua rasa Kings menjadi salah satu tim yang cukup kuat yang bermain di pada hari ini, khususnya di bagian early fight ya. Mereka tidak terkalahkan. Observatory mereka kedatangan MPX di round pertama. Di round kedua kalah hari, mereka kedatangan yang namanya teman-teman dari Tang City kalau gua nggak salah di daerah Shrines. Tapi di game kali ini lagi dan lagi mereka kedatangan MPX dan mereka berhasil menumbangkan dan melumatkan lawannya lagi. Bener-bener gak terkalahkan di early game ya. Emang luar biasa banget. Tapi Bang Skyla, kalau misalkan kita lihat kan tadi kan ada pergantian pemain kan. Sekarang ada pergantian lagi nih dari seorang Seon dan juga Gamon. Tapi dari seorang Fon ternyata menerima damage yang cukup pedas dari seorang Axel coy. Dan gua rasa di sini Fon sedikit agak susah untuk di revive. Iya, bakal sedikit agak susah untuk di revive. Ditambah Tang City juga sudah mulai bergerak masuk ke daerah pertahanan dari Bigetron Rosugo kali ini. Mr. KFO bakal menjadi satu orang terdepan menggunakan double vektornya. Sementara itu Aura dari kejauhan sudah melakukan
melakukan scouting dan juga sniping ke arah teman-teman dari TCE ataupun dari Bigetron Rosugo, karena Tang City Esports sudah tahu bahwa ada Aura yang berada di daerah atas. Mereka nggak mau memaksakan. Iya, ini keputusan yang cukup bagus sih. Mereka nggak mau terlalu maksain pertarungannya, karena yang ditakutkan adalah ketika Tang City Esports ini mencoba melumatkan tim Bigetron Rosugo, yang jadi masalah adalah Aura ini bakalan join untuk menjadi third party, dan ini malah bisa juga membahayakan mereka. Dan kalau misalkan dilihat sekarang dari arah minimap, sebenarnya ini ada satu posisi, satu tim yang coba mendekat ke arah mereka juga, yaitu NXL ya. Dan kalau misalkan tadi perangnya sempat kejadian nih, itu 4 tim pada saling beradu mekanik di tengah-tengah map, dan kita sambil melihat juga Bang, kira-kira zonanya ini bakalan lebih memihak ke arah mana. Karena kalau misalkan kita lihat di luar map, sebenarnya juga masih banyak banget tim yang bermain di luar ya, kayak tim Galaxio, mereka masih standby di sekitar Vietnam Village. TPOP juga masih ada di Mars Electric, dan ternyata zonanya memang masih ada di tengah-tengah antara Biwat, agar musuh-musuh yang berusaha untuk nabrakin mereka ini nggak mampu buat ngedobrak komponen yang udah mereka kuasai. Oke, itu dia. Dan kali ini sambil ngomongin yang lagi dikuasain, ada Rebellion Tabor juga yang sudah mulai langsung komit, di mana Aura Amex sudah terdeteksi keberadaannya. Bakal coba untuk melakukan satu pergerakan terlebih dahulu, tapi Rosman lagi dan lagi menjadi orang pertama yang berhasil ditumbangkan. Posisi bakal menjadi 4 lawan 3, tapi GPX gak bakal tinggal diam karena mereka bakal join to fight juga. Gun sudah ditembakin, HP sudah cukup sekarat, tapi masih bisa survive nampaknya Arman. Yes, ini bakalan sedikit agak susah juga, karena di area yang sedang ramai dengan peperangan ini, disitulah ada danger juga. Dan kalau misalkan mereka tadi perangnya di tempat yang cukup open field, potensi mereka buat terkena danger itu bakalan cukup besar. Tapi ternyata ada seorang Justin yang tidak tertolong karena menerima damage tembakan dari seorang Faiz dengan Kingfisher-nya. Dia menculik seorang Justin, dan sampai sekarang kita lihat GPX cuman sisa 3 player aja, yang gue rasa mereka bakalan sedikit agak ngehold posisi mereka. Tapi NXL bakalan ketemu dengan Ses Alpha Inc di area rumah sabun dekat Riverside. Apakah bakal ditabrak? Sepertinya mereka masih mencari posisi dari tim Sesnya ada di mana aja gitu Bang. Oke, tapi F79 dari seorang Jar sudah mulai dikeker kali ini. Coba untuk dicari di mana lawannya berada sambil coba mencari informasi tentunya. Granat dilemparkan ke arah dalam. Jar berhasil mendapatkan seorang Nadir menggunakan M79-nya. Coba lagi dilemparkan ke arah seorang Thanos, masih coba survive, dan ternyata Jar M79-nya cukup on point. Bara berhasil mendapatkan seorang Sweet yang baru aja masuk ke dalam, tapi bakal ada satu reset moment untuk teman-teman dari NXL. Tidak ada alasan untuk terlalu terburu-buru karena mereka masih cukup unggul dari segi kompon karena mereka berada di luar kali ini Arman. Iya. Dan kalau ngomong my god, one tap dari seorang Razor berhasil menumbangkan seorang Bara yang sedang coba bertahan di luar rumah yang mereka miliki kali ini. Dan tembakan juga sudah mulai dilancarkan, di mana seorang Jar berhasil mendapatkan seorang full Aura yang secara dari tadi mendengarkan ada peperangan, mereka bakal join to fight. Setal Maik udah cukup selesai fightnya di sini, sudah harus ditumbangkan di posisi ke-11, dan Aura sudah cukup terlambat untuk menjadi third party, dan justru mereka harus berhadapan 3 lawan 3 dengan teman-teman NXL Arman. oh my god, sekarang setelah Ses dihancurkan oleh tim dari NXL, Aura bakalan coba join to fight 3 lawan 3, sebenarnya fight yang cukup adil. Dan sekarang Aura Amek bakalan coba menembak dengan paravalnya ke arah depan. Dan yang dilakukan oleh NXL ini cukup cerdik, mereka langsung coba reset cabut ke arah rumah coklat untuk sedikit mereset HP mereka setelah berhadapan dengan Ses ini. Tapi bisa dibilang NXL sedikit agak dirugikan karena mereka setelah meratakan Ses itu mereka belum sempat looting lagi Bang. Belum sempat looting lagi ya. Malah sekarang lootingannya bisa aja dikuasai oleh tim Aura ya kan. Waduh, dan kali ini kalau dari segi zonanya sendiri gua rasa Aura lebih diuntungkan karena Aura tinggal tarik dikit ke belakang ke arah Riverside, manfaatin satu grounding dari patahan Riverside itu menuju ke damnya sampai akhirnya mereka bisa dapetin zona selanjutnya. Sementara NXL harus berpikir 2 kali. Mereka ke kanan bakal ketemu sama Aura, mereka ke kiri bakal dihadang sama teman-teman dari BTR Rosugo. Itu posisi yang cukup membingungkan ya, tapi gue rasa NXL bakalan coba stay along aja di sekitaran situ, gak berpindah kemana-mana sambil make sure kira-kira Aura nih masih standby gak sih di area rumah sabun gitu kan. Tapi dengan mungkin adanya skill clue yang ketika mereka aktifkan, itu bisa make sure bahwa posisi dari tim Aura ini udah menghindar dari arah rumah sabun. Dan kalau kita lihat sekarang di Bima Sakti pun juga udah mulai mepet-mepet dengan bibir zona.
Dan gua rasa dengan vehicle yang dikendarai oleh Ektindir ini, sebenarnya IOG pun juga udah ngeh ada beberapa tim yang coba mendekat ke arah mereka, apalagi Kings Esport yang ada di arah atas juga udah mulai mendekat. Dari seorang Bang pun juga udah sadar, makanya dia coba mengaktifkan satu summon airdrop buat menghindari atau mungkin menotis posisinya. Tapi kalau misalkan dilihat Kings kayaknya bakalan coba meretake tempat tersebut, atau bahkan dari seorang Long udah bersiap dengan charge boosternya. Oke, tapi Jafra ternyata berhasil di knockdown oleh seorang Dix kali ini menggunakan double vector ya, dua orang sekaligus berhasil dilumatkan, Azriel dan juga Jafra. Sementara itu menyisakan dua orang aja, itu Lord bahkan Bang sendirian. Kali ini Dix mulai menggila, di mana Dix ya berhasil ditumbangkan oleh seorang Bang, tapi nggak cukup kuat karena kali ini Kings benar-benar melumatkan siapapun yang berada di hadapannya, Arman. Oh my god, tapi sekarang di sini ketika mereka berhasil melumatkan satu tim dari IOG, mereka sempat diberikan satu surprise attack dari arah kejauhan oleh tim dari Aura. Tapi Aura juga lagi bimbang ceritanya. Lagi perang ke arah tim Kings, tiba-tiba dari arah kanan NXL mencoba untuk join 2-5-3 di area yang menurut gue minimalis banget komponnya, Bang. Minimalis banget komponnya, dan Irazor kali ini masih cukup pede dengan satu patahan yang bisa dimanfaatkan. Coba tembak ke arah seorang Guns, bahkan di spray down terus menerus ke arah satu glue yang udah dipop out oleh seorang Piu. Tapi zona sudah mulai bergerak kali ini. Mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Amex sedikit kebingungan harus ke arah mana dia bergerak, karena zona juga sudah mulai menggigit dan mulai sakit. Mulai di spray down lagi. Satu glue untuk bertahan mulai dihancurkan secara perlahan kali ini, Arman. Ya. Ame bahkan ditembakin secara membabi buta sehingga dia sempat di take down dan terculik. Tapi di sini Aura berhasil mencoba melakukan satu trade kill terhadap seorang Jar, walaupun Jar ini masih bisa di-revive kembali. Sekarang situasinya tidak menguntungkan untuk NXL ataupun Aura karena kebetulan zonanya tidak ada di pihak mereka. Wow, tapi di lain sisi RBL berhasil menumbangkan TPOP 3 orang sekaligus. Aura Guns bakal coba untuk bertahan. Seorang Rino kali ini menggunakan satu vehicle-nya bakal coba untuk bertahan, tapi Zeiro duel dengan seorang Fori, tapi udah berhasil di-knockdown juga kali ini. Langsung ditumbangkan 3 poin eliminasi, bahkan 4 kali ini. Ada Galaxio juga yang sudah mendengar ada peperangan dan bakal join to fight nampaknya, Arman. Yes, di sini Seiro yang udah berhasil mendapatkan beberapa poin kill harus sedikit agak berhati-hati. HP-nya bener-bener tipis banget, dan untungnya dengan glow yang dimiliki dia masih bisa merevive satu orang temennya yang sempat ketolong. Tapi gue rasa Galaxio yang udah lama dari tadi mantekin mereka gak bakal tinggal diem. Bahkan TCE juga lagi fight nih, Bang Skyla. Iya, di mana seorang Kings Dix sudah berhasil mendapatkan satu orang lagi. Straw Hat dari kejauhan berhasil ditembaki oleh seorang Justin. Wings juga berhasil mendapatkan Mr. Rino kali ini. Sudah mulai digigit zona. Bule sedikit kebingungan harus bertahan dari mana. Wings juga sudah mulai knockdown. Devito menyusul, dan GPX sang raja dari Kapak sudah harus tumbang di posisi ke-9. NXL Jar berhasil menumbangkan seorang Lindsay juga, dan TC kali ini bakal coba untuk mempertahankan kompon yang mereka miliki. Sementara Dix tersisa sendiri bakal coba untuk duel dengan X-Choi, dan dari belakang sudah ada Bikireton Rosugo yang mendengar adanya pecah peperangan kali ini, Arman. Oh my god, ini posisi dari TCE bener-bener dikepung habis-habisan sih oleh tim NXL, dan juga dari atas tuh ada tim Galaxio. Dan sekarang kita lihat NXL yang sisa 2 orang doang bakal coba meratakan Kings yang ternyata dari seorang Dix harus dilumatkan begitu saja. Sekarang NXL harus berhadapan dengan Tang City Esport yang masih menguasai area rumah L. Charge booster juga udah dipersiapkan, tapi sepertinya sedikit agak ditahan karena SP yang dimiliki oleh seorang Jar itu memang udah lumayan tipis, Bang. Udah lumayan tipis. Charge booster juga sudah mulai di-charge kali ini, di mana Bule bakal coba untuk melakukan yang namanya looting ke daerah satu airdrop yang sudah disaman. Sementara itu Razor terkena damage yang lumayan sakit. Mesdi dari kejauhan berhasil menumbangkan seorang Irazor, dan granat dari seorang Bule justru menumbangkan Jar dan juga Irazor. Harus cukup puas di posisi ke-6 kali ini, Arman. Zona bakal bergerak 4 detik dari sekarang. Oke, 4 detik dari sekarang, dan kebetulan gak ada satu tim pun yang ada di tengah-tengah zona. Ini bakalan menjadi situasi yang sangat-sangat gambling. Apakah Bigetron atau mungkin kelima tim lainnya, dan bahkan dari Rebellion juga harus pulang di posisi ke-5 menyisakan 4 tim lagi. Tapi kalau kita lihat Bigetron Rosugo ternyata sudah berhasil menguasai zonanya duluan. Tapi hati-hati, dia bisa dikepung dari segala arah. Di kiri ada Galaxio, di kanan ada TCE juga. Dan justru Faiz dengan sangat baik menggunakan AWM-nya berhasil menumbangkan seorang Randy kali ini. Ahnaf bakal coba memberikan pressure lebih. Ada TPOP juga yang cukup puas di posisi ke-4. Sementara Bule berhasil mendapatkan Randy kali ini. X-Choi bakal coba untuk bertahan dari satu
Granat yang dilemparkan oleh teman-teman Galaxio kali ini. Tim Galaxio menyisakan 2 orang aja. Bigetron, Rosugo masih cukup lengkap 4 orang. Brother Keong berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya. Tapi kali ini Keong bakal coba untuk melakukan reset terlebih dahulu. Granat mulai dihujani juga. Ada 1 Anaf menggunakan AWM dengan sangat baik. Bule mulai menghujani peluru juga ke arah teman-teman dari Galaxio. Dan coba untuk mencari di mana seorang Faiz lagi dan lagi berhasil menumbangkan tim dari Galaxio. Ada Skyler tapi ternyata connect langsung begitu saja. Bigetron, Rosugo dengan 5 poin eliminasinya. Masih ada 4 orang kali ini. Keong bakal coba untuk menyelamatkan seorang Faiz. Dan hujan peluru sudah dirasakan oleh Galaxio. Tembakan demi tembakan sudah dikeluarkan. Cukup sekarat kali ini. Anaf coba berputar. Ada M79 mini yang dilemparkan. Dan Gamon masih survive dari 1 lontaran yang luar biasa. Terus-menerus dilontarkan kali ini Arman. Sementara Keong sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Fon bakal coba untuk bertahan. Match D kali ini mencari lagi di mana lawannya berada. Sudah melihat ada seorang Gamon dari belakang. Hasil ditumbangkan kali ini Match D versus Fon. 1 lawan 1. Dan justru ada respon keluar yang sangat baik. Dan Fon udah nggak punya resource sama sekali. Mulai dilempar granat ke daerah atas. Apakah bakal connect? Dan ternyata cukup sekarat. Granat kedua menyusul. Dan harus keluar dari zona sampai akhirnya Bigetron, Rosugo takes the booyah. Oh my god, congratulations for Bigetron Rosugo dengan kesabaran yang luar biasa. Pada akhirnya dia berhasil take dia di match keempat kali ini. Lu lihat gak sih Bang, tadi itu Fon udah nggak punya medkit. Sisa HP cuma 15. Tapi berkat adanya inisiasi grenade yang dilakukan oleh serang Fon, itu bener-bener luar biasa. Dan paling nggak grenade yang dilemparkan itu berhasil mengikis pergerakan yang dilakukan oleh tim Galaxio tadinya. Iya, dan Galaxio itu udah lebih apa ya, lebih diuntungkan dari segi resource dan juga health point yang mereka milikin gitu kan. Karena memang Galaxio masih punya health point yang cukup banyak, bahkan bisa gue bilang full. Tapi granat dari seorang Fon connect ke arah dia, terkena 170 damage sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari zona. Tapi pendengaran dari seorang Fon gue rasa masih cukup bagus sampai akhirnya dia tahu bahwa ada 1 orang yang sedang berputar dari arah Sutet. Sampai akhirnya predict shotnya connect ke arah lawannya dan akhirnya bisa mendapatkan buya dengan 20 health point yang tersisa Arman. Gila sih, pergerakan yang bener-bener sabar banget dilakukan oleh seorang Fon, berhasil membuahkan hasil juga. Setelah gue pikir tadi, kalau misalkan nih Bang, dari Galaxio ini nggak muter ke zona nih, mungkin Galaxio masih ada chance untuk mendapatkan buya. Tapi kayak mau muter aja udah susah. Menurut gue juga sedikit sulit ya. Keduanya udah sama-sama tahu nih posisi mereka masing-masing. Kalaupun mereka nggak coba untuk keluar dari zona, tapi mereka sama-sama mantekin di belakang Sutet gitu. Sementara zona juga udah sama-sama jalan. Jadi memang keduanya sudah mendisplay gameplay yang sangat baik dan perang yang sangat baik. Tapi tentunya highlightnya bakal lebih jelas kalau dibahas sama dari analis kita nih, Bung.